Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya masih sempat diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa membawakan buku yang dirilis oleh Profesor Dr. Haja Sudarmayanti MPD APU. Buku ini berisikan tentang perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Dan tak lupa pula saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Profesor Dr. Nurwati SE MSI, yang telah memberikan saya semangat, motivasi, edukasi sehingga saya berada di channel ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, dalam buku Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari bab 18, yaitu promosi dan mutasi. Arti dan pentingnya promosi. Promosi yaitu proses untuk menaikkan tenaga kerja kepada kedudukan yang lebih bertanggung jawab atau lebih tinggi. Promosi biasanya diimbangi dengan kenaikan kompensasi bagi pegawai bersangkutan. Prinsip promosi sebagai langkah pembinaan pegawai. Perusahaan besar mempunyai alokasi biaya tinggi dalam hal pembinaan pegawai, dapat lebih mudah menyisihkan waktu manajerial untuk mengikuti pendidikan dan latihan, dan biasanya lebih canggih dalam memilih pegawai yang akan dipromosikan. Pembinaan pegawai adalah proses yang dapat diatur dalam arti sampai batas wajar, dapat merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan. Penetapan kriteria untuk promosi. Kriteria umum dalam rangka mempromosikan pegawai terdiri dari senioritas, kualifikasi pendidikan, prestasi kerja, karsa dan daya cipta, tingkat loyalitas, kejujuran, keluasan. Prosedur pelaksanaan promosi terdiri dari promosi dari dalam perusahaan, prosedur melalui prosedur pencalonan, prosedur melalui prosedur seleksi. Prosedur pelaksanaan promosi terdiri dari promosi dari dalam perusahaan, prosedur melalui prosedur pencalonan, prosedur melalui prosedur seleksi. Manfaat dan dampak yang diharapkan dari promosi yaitu meningkatnya moral kerja, meningkatnya disiplin kerja, terwujudnya iklim organisasi yang kondusif, meningkatnya produktivitas kerja. Arti dan pentingnya mutasi. Mutasi adalah kegiatan kepegawaian yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, mengembangkan pegawai yang bersangkutan, menjamin kepercayaan pegawai bahwa manajemen memberi perhatian besar terhadap pengembangan diri dan kompensasi yang harus diberikan kepada pegawai. Tidak selamanya mutasi ditujukan hanya untuk pembinaan atau pengembangan pegawai saja, tetapi mungkin karena penyebab lain, misalnya pegawai yang bisa melaksanakan tugas sudah meninggal atau kondisi fisik yang sudah tidak sesuai dengan tugas tersebut. Jenis-jenis mutasi atau pemindahan. Mutasi atas keinginan pegawai yaitu mutasi permanen, mutasi sementara, mutasi kebijakan manajemen pegawai yaitu mutasi permanen, dan mutasi sementara. Faktor penting dalam mutasi. Mutasi disebabkan karena kebijakan, mutasi dasar prinsip, orang yang tepat di pekerjaan yang tepat, mutasi untuk meningkatkan moral kerja, mutasi sebagai media kompetisi rasional, mutasi sebagai langkah promosi, mutasi untuk mengurangi perputaran tenaga kerja, mutasi harus terkoordinasi. Yang berikutnya itu demosi. Sebagai lawan promosi adalah penurunan atau demosi, pemindahan pegawai ke jabatan lain yang lebih rendah dalam organisasi atau perusahaan. Penurunan ini mungkin terjadi apabila organisasi atau perusahaan mengalami krisis dan tidak mampu beroperasi lagi. Berkaitan demosi perlu diperhatikan hal berikut. Yang pertama, hubungan horizontal dan vertikal tiap jabatan, penilaian kecakapan pegawai, penentuan tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap pegawai, penilaian prestasi pegawai, ramalan lowongan dan data pegawai. Demikianlah yang sempat saya bawakan buku pada hari ini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.